Halo para pendidik hebat di seluruh Indonesia, ada kabar baru nih, yaitu aturan kokurikuler untuk tahun 2025. Mungkin banyak yang bertanya-tanya, apa aja sih yang berubah? Tenang, tenang. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah tuntas semua perubahannya. Kita buat jadi simpel, jelas, dan gampang dipahami. Siap? Yuk kita mulai. Nah, pertanyaan pertama yang pasti langsung muncul di benak kita semua, waduh, aturannya berubah lagi ya? Wajar kok kalau kita merasa begitu. Setiap ada perubahan, pasti ada pertanyaan. Tapi coba deh kita lihat bareng-bareng. Sebenarnya apa sih tujuan besar di balik semua ini? Karena pada intinya, Bapak Ibu, semua perubahan ini muaranya cuma satu, mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Jadi tujuannya nggak berubah. Ini bukan sekedar slogan loh, tapi ini adalah kompas yang mengarahkan setiap langkah kita ke depan. Nah, kutipan dari peraturannya ini adalah kuncinya. Perubahan ini tuh bukan karena iseng, tapi memang sebuah keharusan. Coba lihat di sekitar kita, teknologi makin melesat, tantangan global makin nyata. Jadi pendidikan kita ya harus ikut beradaptasi. Tujuannya untuk menyiapkan generasi yang tangguh dan tentunya berkarakter Pancasila. Jadi, apa sih inti perubahannya? Simpelnya, fokusnya sekarang bergeser. Kita nggak lagi cuma ngejar target materi pelajaran aja, tapi kita mau membangun sebuah profil lulusan yang utuh. Seperti apa sih profil lulusan yang dimaksud? Yuk kita bedah lebih dalam. Nah, ini dia petanya. Bisa kita lihat ya, di pusatnya sebagai jantungnya ada yang namanya pembelajaran mendalam. Lalu jantung ini dikelilingi oleh 8 dimensi kompetensi yang jadi pilar-pilarnya. Inilah cetak biru atau blueprint lulusan masa depan yang mau kita capai bersama. Oke, jadi apa itu pembelajaran mendalam? Gampangnya gini, ini bukan lagi soal murid menghafal materi, ujian, terus lupa. Bukan itu. Ini tentang proses memahami, mencoba langsung, dan merenungkan apa yang dipelajari. Tujuannya cuma satu, supaya ilmunya itu benar-benar nempel dan jadi bekal seumur hidup mereka. Dan inilah 8 pilar yang akan kita bangun di diri setiap siswa, mulai dari pondasi spiritual seperti keimanan, lalu kemampuan berpikir tingkat tinggi seperti penalaran kritis dan kreativitas, sampai ke skill sosial yang penting banget kayak kolaborasi dan komunikasi. Wah, ini paket lengkap. Inilah yang akan menopang mereka di masa depan nanti. Oke, teorinya udah jelas ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis, yang paling ditunggu-tunggu, kegiatan kokurikuler. Disinilah letak fleksibilitas baru untuk sekolah benar-benar terasa. Penasaran kan bedanya dulu dan sekarang? Nah, ini dia pertanyaan sejuta umat. Terus, nasibnya P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila gimana dong? Apa hilang? Atau cuma ganti baju aja? Biar nggak nebak-nebak, yuk kita bandingkan langsung, head to head. Coba perhatikan tabel ini deh. Perubahannya jelas banget. Dari segi bentuk, dulu kan wajib P5. Sekarang P5 itu hanya jadi salah satu pilihan. Dari segi kompetensi, dulu ada 6 dimensi. Sekarang diperluas jadi 8 dimensi. Nah, yang paling revolusioner ada di bagian muatan. Dulu tema ditentukan pusat. Sekarang, tema bisa ditentukan sendiri oleh sekolah. Ini sih bukan cuma fleksibel lagi, ini namanya otonomi. Jadi, biar kita semua satu frekuensi, apa sih sebenarnya kokurikuler itu? Sederhananya, ini adalah jembatan yang menghubungkan teori di dalam kelas dengan praktik di dunia nyata. Dan fokus utamanya adalah untuk membentuk karakter siswa. Itu intinya. Oke, perubahannya sudah jelas. Sekarang, pertanyaan yang paling penting, gimana cara menerapkannya di sekolah kita? Apa aja sih pilihan-pilihan yang kita punya? Yuk kita lihat panduannya. Jadi, ada 3 jalan utama yang bisa dipilih sekolah. Pertama, bisa lewat pembelajaran kolaboratif lintas disiplin ilmu. Contohnya, bikin proyek lingkungan yang gabungin pelajaran IPA sama seni budaya. Kedua, bisa pakai gerakan 7 KIH untuk membangun kebiasaan baik sehari-hari. Atau yang ketiga, dan ini yang paling seru, cara lainnya. Di sini, sekolah bebas berkreasi sesuai dengan konteks dan kearifan lokalnya masing-masing. Keren kan? Tapi, apapun jalur yang dipilih, ada 4 rambu lalu lintas yang wajib dipatuhi. Pertama, tujuannya harus jelas, yaitu menguatkan minimal 1 dari 8 profil lulusan. Kedua, temanya harus nyambung sama kondisi lokal. Ketiga, alokasi waktunya fleksibel. Dan yang keempat, tentu saja, perencanaannya harus matang dari A sampai Z, lengkap dengan tujuan, langkah-langkah, dan asesmennya. Proses perencanaannya pun dibuat simpel kok, cuma 3 langkah. 1. Tentukan tujuan, mau menguatkan dimensi profil yang mana. 2. Alokasikan waktu, kira-kira butuh berapa lama. Dan 3. Rancang aktivitas. Nah, pastikan aktivitasnya punya siklus memahami, mengaplikasikan, dan merefleksikan. Sederhana dan terstruktur. Terus laporannya di rapor gimana?
Nah, ini juga ada yang baru. Nanti akan ada kolom khusus kokurikuler di rapor. Dan isinya bukan lagi nilai angka loh, tapi berupa deskripsi naratif tentang perkembangan dan pencapaian profil lulusan siswa. Jadi laporannya jauh lebih personal dan konstruktif. Oke, kita sudah sampai di bagian akhir nih. Supaya semua informasinya makin nempel di kepala, mari kita rangkum poin-poin kuncinya. Dan yang paling penting, saya akan kasih tahu di mana Bapak atau Ibu bisa mencari panduan yang lebih lengkap. Jadi, apa yang perlu banget kita ingat? Yang tetap sama, total jam pelajaran mata pelajaran itu nggak berubah. Sekolah juga masih bebas mau pakai kurikulum Merdeka atau kurikulum 2013. Nah, yang berubah adalah kebebasan sekolah untuk merancang tema dan bentuk kokurikulurnya sendiri. Dan fokus kita yang sekarang diperluas menjadi 8 dimensi profil lulusan. Intinya, otonomi lebih besar dengan tujuan yang lebih kaya. Tentu saja, yang kita bahas dari tadi kan rangkumannya ya. Kalau Bapak atau Ibu mau kitab sucinya yang lebih detail, yang membahas tuntas soal pembelajaran, asesmen, dan kokurikuler, bisa langsung unduh panduan lengkapnya di situs resmi kurikulum Kemendikbudristek. Semuanya sudah tersedia di sana. Sebagai penutup, saya ingin mengajak kita semua untuk merenung sejenak. Sekarang, kunci fleksibilitas ini sudah ada di tangan kita semua. Pertanyaannya adalah, pintu inovasi seperti apa yang akan sekolah Anda buka untuk mewujudkan 8 profil lulusan idaman? Kesempatan ini ada di tangan kita. Mari kita ciptakan perubahan yang nyata. Terima kasih.